Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, berjumpa kembali kita dengan pembahasan dan problem yang berbeda. Ada sahabat kita yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika si suami tahu bahwa istrinya pernah zina, tetapi ditanyain sama istrinya malah ngelak, bahkan sampai sumpah bawa nama Tuhan, padahal suaminya tahu benar bahwa istrinya itu pernah melakukan. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Baik, terima kasih. Ini adalah sebuah problem yang terjadi di kebanyakan keluarga. Baik, saya akan membahas dulu tentang pertanyaan sahabat kita ini sebelum nanti kita mencari solusi dan bagaimana hukumnya yang telah ditetapkan dalam Al-Quranul Karim atau yang telah ditetapkan dalam syariat agama kita, agama Islam. Mudah-mudahan pembahasan saya, penjelasan saya mencerahkan dan bisa dijadikan sebagai pedoman, bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan untuk khazanah kehidupan kita di masa yang akan datang. Problem yang dihadapi oleh sahabat kita ini adalah persoalan tuduhan zina yang dilemparkannya kepada istrinya. Namun sebelum itu, kita harus ketahui bahwa kalau si suami hanya sekedar meyakini dalam hatinya bahwa si istrinya telah melakukan zina, tetapi dia tidak pernah mengeluarkan apa yang dia yakini dalam hatinya melalui mulutnya. Artinya dia tidak pernah melontarkan melalui mulutnya apa yang sudah dia yakini dalam hatinya. Kadang-kadang dia merenung, berpikir bahwa istrinya telah melakukan perzinaan, tetapi itu semua di dalam hatinya. Maka ini tidak disebut sebagai tuduhan. Dan si istri bukanlah yang tertuduh di situ, karena apa yang suami yakini masih tersimpan di dalam hatinya. Tidak pernah dia keluarkan melalui mulutnya atau tidak pernah dia ucapkan apa yang dia simpan dalam hatinya. Maka untuk saat itu, sesuatu yang dia yakini dalam hatinya tidak ada ketetapan dalam agama Islam bagaimana hukumnya terhadap si suami, dan tidak ada ketetapan dalam agama Islam bagaimana hukumnya terhadap si istri, karena yang dia yakini belum dia nampakkan di hadapan istrinya. Tetapi ketika si suami mulai menampakkan melalui mulutnya atau melalui tingkah lakunya apa yang terdapat di dalam hatinya, apa yang tersimpan di dalam hatinya, maka saat itulah ada ketetapan hukum Islam terhadap si suami dan ada ketetapan hukum Islam terhadap si istri yang dituduh tersebut. Wa idza ramar rajulu zaujatahu bidzina fa alaihi haddul qadhafi. Seorang laki-laki yang sudah meyakini dalam hatinya bahwa si istri melakukan perzinaan, dan lama kelamaan mungkin si suami tersebut tidak sanggup menyimpankannya lagi. Terasa berat apa yang dia rasakan, apa yang dia simpan dalam hatinya, akhirnya dia mengeluarkan dengan kata-kata, engkau sudah melakukan zina, engkau pernah berzina, engkau telah berzina, engkau berzina. Itu semua adalah tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh suami kepada si istri. Lalu bagaimana hukum agama Islam terhadap si suami yang mengeluarkan ucapan tersebut? Annahu samanuna jaldatan. Maka ketetapan Islam, hukum terhadap si suami yang telah melemparkan tuduhan kepada istrinya berzina, untuknya 80 kali cambuk. Baru si suami terlepas daripada hukuman cambuk. Apabila si suami tersebut dia mendatangkan saksi ketika dia menuduh istrinya berzina, maka si laki-laki tersebut akan didenda dengan 80 kali cambuk, kecuali baru si laki-laki tersebut terlepas daripada hukum 80 kali cambuk bila dia mendatangkan saksi bahwa betul si istri telah melakukan zina.
Saksi yang dihadirkan adalah saksi-saksi yang adil, orang yang alim, orang yang adil, orang yang memiliki ilmu pengetahuan, bukan pendusta, bukan orang jahil. Maka ketika si suami mendatangkan saksi atas tuduhannya terhadap istri, maka si suami tersebut terlepas daripada hukuman 80 kali cambuk. Bila mana si suami tidak mampu mendatangkan saksi, ketika dia menuduh istrinya berzina dan dia tidak mampu mendatangkan saksi, orang yang menyaksikan, orang yang melihat bahwa istrinya itu berzina, maka dia bersumpah. Ketika seseorang melakukan tuduhan kepada istrinya, tidak mampu mendatangkan saksi, maka dia diwajibkan bersumpah bi amril hakim au man fi hukmihi kal muhakkam. Bersumpah di depan hakim, di depan qadhi, di depan para hakim, atau di depan orang yang mengambil keputusan dalam daerah tersebut. Fil jami, di hadapan orang banyak, alal mimbari, di atas panggung. Kenapa harus di atas panggung? Agar semua masyarakat tahu dan melihat siapa laki-laki yang sedang menuduh istrinya berzina. Fi jam'ati minan nas, dalam kelompok golongan manusia. Dan sekurang-kurangnya manusia yang berhimpun cukup dengan 4 orang. 4 orang yang hadir, maka si suami sudah boleh melakukan sumpah atas tuduhan yang dia lemparkan kepada istrinya tersebut. Jika 2 hal tersebut dia lakukan, dia datangkan saksi dan dia bersumpah bila memang tidak sanggup mendatangkan saksi, maka si laki-laki ini terlepas daripada hukum cambuk yang harus dia terima 80 kali cambuk. Ini bahasa sumpah yang harus dikeluarkan oleh laki-laki. Maka nanti ada bahasa sumpah yang tidak termasuk ke dalam sumpah tuduhan zina, yang tidak dianggap oleh agama. Tetapi ada kalimat-kalimat khusus yang agama baru mengambil kalimat tersebut sebagai isi sumpah si suami atas tuduhan zina istrinya. Maka berkata suami yang menuduh istrinya, asyhadu billah innani la man sadiqina fima ramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina. Aku bersaksi demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang jujur atas apa yang aku tuduh terhadap istriku daripada orang-orang yang sudah melakukan zina. Ini adalah bahasa sumpah yang dilemparkan oleh si suami atas istrinya yang betul-betul telah dia yakini melakukan sebuah perzinaan. Ketika kita telah melakukan sumpah tersebut, apa konsekuensi ketika seorang suami menuduh istrinya berzina, kemudian sampai dia harus bersumpah untuk meyakini apa yang dia tuduh tersebut? Konsekuensi yang harus diterima oleh suami adalah wa yata'allaku bil i'ani khamsatu ahkam. Ada 5 konsekuensi yang harus diterima oleh suami ketika dia menuduh istrinya melakukan perzinaan. Yang pertama, suqutul had. Ketika dia mau bersumpah atau ketika dia mampu mendatangkan saksi atas apa yang dia tuduh kepada suaminya, kepada istrinya, maka denda untuknya dari agama 80 kali cambuk terlepas daripadanya. Yang kedua, wasani wujubul haj 'alaiha. Yang kedua, ketika si suami telah menuduh istrinya melakukan zina dan dia mampu mendatangkan saksi, atau dia tidak mampu mendatangkan saksi tetapi dia bersumpah atas apa yang telah dia tuduhkan, maka si istri ada ketetapan agama dihukum sesuai dengan hukuman orang-orang yang telah melakukan zina. Karena si istri orang sudah menikah, maka si istri tersebut dikubur sampai dengan batasan leher, kemudian dilempar dengan batu sampai si istri tersebut merenggut nyawanya. Maka berat ketika si suami bersumpah, ketika suami ada mendatangkan saksi, maka langsung jatuh hukum
kepada si istri sebagaimana hukum yang ditentukan kepada orang yang melakukan zina. Yang ketiga, konsekuensi yang harus diterima oleh si suami, zawalul firash. Artinya, si suami tidak lagi halal menyetubuhi istrinya. Si istri tidak lagi halal untuk dijimahi oleh suaminya, karena si suami telah melakukan sumpah atas tuduhan yang dia lemparkan kepada istrinya. Jadi mulai di saat dia bersumpah, mulai saat itu si istri telah haram baginya. Kemudian yang keempat, nafiyul walad. Yang keempat, jika si istri memiliki anak dalam kandungannya, maka ketika si suami bersumpah, anak tersebut ternafi, anak tersebut tertolak, bukan anak si laki-laki ini. Yang kelima wal khamisu tahrimu alal abadi. Ini yang paling sakit juga. Yang kelima, haram di atas laki-laki tersebut untuk menikah kembali dengan perempuan yang telah dia sumpahin bahwa perempuan tersebut telah melakukan zina. Maka ini berat konsekuensi yang harus diterima oleh orang yang sudah menuduh istrinya berzina. Lalu bagaimana terhadap si istri yang mendapat tuduhan tersebut? Maka si istri mendapat hukuman dari agama Islam sebagaimana hukuman yang ditetapkan untuk orang yang berzina. Si istri baru terlepas daripada hukuman apabila dia juga melakukan sumpah. Wa yaskutul haddu anha bi an talta'ana. Ketika si istri mau melakukan sumpah, maka ketentuan had seperti yang ditetapkan oleh agama Islam, dikubur di persimpangan 4 jalan kemudian dilempar dengan batu sampai mati, itu telah gugur. Jika dua-duanya bersumpah, si suami bersumpah dengan apa yang dia tuduh, si istri bersumpah bahwa tuduhan suami itu adalah dusta, maka dua-duanya tidak mendapat had dari agama Islam. Hanya saja keduanya berpisah dengan pisah cerai, selama-lamanya tidak dapat lagi bersama. Tentang apa yang dipertanyakan oleh sahabat kita tadi, dia melemparkan tuduhan untuk istrinya bahwa istrinya telah melakukan zina. Kemudian si istrinya mengelak bahkan dengan bersumpah membawa nama Tuhan, artinya dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak melakukan zina. Maka di sini dapat kita pahami bahwa kawan kita ini yang posisinya sebagai suami, beliau harus mendapatkan hukuman 80 kali cambuk. Si suami akan terlepas dari hukuman 80 cambuk apabila dia juga bersumpah. Si istri telah bersumpah tidak melakukan itu. Si suami harus bersumpah bahwa dia betul apa yang dia katakan, bahwa tuduhannya itu tidak meleset, dia betul dari golongan orang-orang yang benar. Maka jika suami tidak melakukan sumpah, si suami tersebut harus mendapatkan hukuman 80 kali cambuk. Konsekuensi yang harus diterima setelah dia bersumpah, istrinya haram untuknya. Dia terpisah dengan istrinya dan tidak boleh menikah lagi dengan istrinya alal abadi, selama-lama. Jika dia tidak bersumpah, maka dia harus menerima hukuman 80 kali cambuk, karena si istri telah berani bersumpah tidak melakukan itu. Jika si suami pun bersumpah, maka keduanya wajib berpisah. Ini konsekuensi yang sangat berat untuk diterima. Tidak mau bersumpah, dihukum 80 kali cambuk. Mau bersumpah, berpisah dengan istrinya. Maka kesimpulan yang dapat kita petik dari apa yang sedang dialami oleh sahabat kita ini, bahwa si istrinya telah bersumpah tidak melakukan itu, maka si suami ada ganjaran hukum untuknya 80 kali cambuk. Baru terlepas si suami pun harus melakukan sumpah. Hanya saja konsekuensi setelah si suami bersumpah, keduanya berpisah dan haram bersatu kembali, haram melakukan akad nikah kembali selama-lamanya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat pertama buat saya menyampaikan, dan hendaknya bisa diambil iktibar kepada semua kita yang telah berkeluarga, bahwa jangan semena-mena mengeluarkan bahasa-bahasa yang bisa membuat kita tidak halal lagi untuk tidur bersama dengan pasangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.